Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini Jumat 27 Maret 2026. Renungan kita berjudul Sedikit Bantuan, Sedikit Harapan. Firman Tuhan kami ambil dari Matius 25 ayatnya yang ke-40. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Clara McBride Hale lahir tahun 1905 di Philadelphia, Amerika Serikat. Masa kecilnya penuh perjuangan. Ia kehilangan ayah saat masih sangat muda. Lalu ibunya merawatnya seorang diri sambil bekerja keras. Dari ibunya, Clara belajar dua hal penting, kerja keras dan kepedulian kepada orang lain. Setelah menikah dan pindah ke New York, Clara membesarkan 3 anaknya. Namun hidupnya berubah drastis ketika suaminya meninggal pada tahun 1932. Untuk bertahan hidup, ia mulai mengasuh anak-anak tetangga di rumahnya. Pekerjaan ini membuatnya sadar bahwa banyak anak di lingkungannya tidak hanya membutuhkan pengasuh, tetapi juga kasih sayang dan rasa aman. Pada tahun 1960-an, Clara mulai merawat bayi-bayi yang lahir dari ibu pecandu narkoba. Banyak dari bayi itu lahir dengan gejala putus obat, menangis, tak henti-hentinya, ataupun tubuhnya lemah. Meski begitu, Clara tidak menyerah. Ia memeluk mereka, memberi sentuhan lembut, dan merawat mereka dengan penuh kesabaran. Rumahnya di Harlem, New York, akhirnya dikenal sebagai Hale House, tempat perlindungan bagi bayi-bayi yang ditolak oleh dunia. Clara merawat lebih dari 1.000 bayi selama hidupnya dan memberikan mereka awal kehidupan yang penuh kasih. Ia percaya bahwa setiap anak berhak mendapatkan kesempatan untuk tumbuh sehat dan dicintai. Clara sering berkata, "Semua anak butuh sedikit bantuan, sedikit harapan, dan seseorang yang percaya pada mereka." Ia wafat pada tahun 1992, meninggalkan warisan cinta yang menginspirasi banyak orang di seluruh dunia. Kisahnya adalah bukti bahwa kasih yang sederhana, jika diberikan dengan konsisten, bisa mengubah masa depan banyak jiwa. Kisah Clara adalah kisah yang menyoroti kekuatan kasih yang sederhana, namun konsisten dalam mengubah hidup banyak orang. Kisah Clara adalah contoh nyata bagaimana kasih yang diwujudkan dalam tindakan dapat menjadi jawaban bagi mereka yang paling membutuhkan. Matius mencatat, dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Yesus mengajarkan tentang penghakiman terakhir, di mana ia memisahkan orang benar dan orang jahat berdasarkan perbuatan kasih mereka kepada sesama, khususnya kepada yang paling lemah dan terpinggirkan. Tuhan Yesus ingin agar kita memahami bahwa setiap tindakan kasih kepada sesama adalah pelayanan kepada Kristus sendiri. Seringkali kita merasa lelah, takut tidak cukup, atau merasa perbuatan kita tidak berarti. Namun, Yesus menegaskan bahwa setiap tindakan kasih, sekecil apapun, sangat berarti di matanya. Tantangan bagi kita semua adalah agar kita tetap setia mengasihi
bahkan ketika dunia tidak melihat atau menghargainya. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus memperhitungkan dan mencatat semua hal yang kita lakukan bagi sesama kita. Kata-kata bijak hari ini, mungkin hal kecil yang dapat kita lakukan, tetapi jika kita lakukan dengan tulus dan kasih, itu menyukakan hati Tuhan. Mari Bapak Ibu semuanya kita akhiri renungan ini dengan berdoa bersama-sama. Bapa, karena keterbatasan yang ada, aku tidak bisa melakukan hal-hal besar, tetapi aku mau melakukan hal-hal kecil dengan kasih bagi sesama. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Puji Tuhan untuk renungan yang indah, yang mengingatkan kita agar tetap tekun kepada panggilan kita sebagai orang percaya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.